Mungkin mudakarah buat kita aja nih, jabran li khatir sahibil bait wa idkhalan surah fi qalbi, mudah-mudahan insyaallah ini hadis majlis yang masyaallah Al-Faqir ngerasain rohannya masyaallah luar biasa ya. Al-Faqir yakin bukan cuma Al-Faqir doang, antum bisa ngerasain nikmatnya hadir seperti ini. Dan insyaallah majlis seperti ini yang majlis yang kita butuhin di zaman-zaman sekarang, yang menangin hati kita, yang ngebersihin insyaallah batin kita. Dan salah satu hikmah hadir kita di majlis, apalagi dengar-dengar katanya di sini baca Tadhkirun Nas kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah di Tadhkirun Nas beliau mengatakan bahwasanya alladzi man ittasa'a ilmuhu ittasa'a mashhaduh. Orang kalau semakin luas ilmunya, artinya kalau kita suka hadir majlis, kita dapat tambahan ilmu, dapat ilmu terus, itu salah satu faedahnya adalah orang yang suka mengkaji ilmu, istiqomah duduk di majelis ta'lim seperti ini. Lah orang kalau luas wawasannya, ilmunya, beliau mengatakan akan luas masyhadnya. Masyhad itu cara pandang. Kalau anak sekarang bilang mindset, mungkin mindsetnya lebih luas. Bahkan orang-orang semakin luas ilmunya itu jangkauan berpikirnya jauh di atas orang rata-rata. Sebagai contoh, Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu pernah satu kali beliau duduk di majelis bersama murid-muridnya dan ditaruhin air putih di depan beliau. Itu air putih dilihatin namanya Hasan Basri, lama-lama pingsan beliau. Ngeliatin air putih doang pingsan. Pas bangun ditanya sama murid-muridnya, kalau bahasa kita ini guru kenapa? Sakit atau kenapa begitu ya, nanya. Kata beliau, ketika saya melihat air putih, zakartu qaulahu ta'ala. Saya teringat satu firman Allah di Al-Quran yang bunyinya idnada ashabun nari ashabal jannah. Bahwa nanti di hari kiamat orang-orang ahli neraka bakal manggilin orang-orang yang pada udah masuk surga. An afidu alaina minal ma'. Yang dicari-cari itu saking udah payahnya di neraka kayak pantau siksaan, itu orang neraka sampai kagak minta macam-macam. Kalau boleh air aja kasih sini air. Cuma minta air doang udah. Enggak minta yang lain-lain. Udah putus asa buat diringanin siksa, minta air doang. Kata Imam Hasan Al-Basri, ini air sekarang kita minum segini enaknya santai, nanti di neraka diharap-harap nih air kayak begini. Sampai beliau pingsan. Gitu. Cuma ngeliat air doang. Kata masyhad. Bagaimana kita sering dengar al-madad ala gadrib masyhad, sehingga orang-orang soleh itu punya cahaya batin yang sangat luar biasa. Begitu juga menyikapi keadaan zaman, mungkin menyikapi berbagai macam fenomena yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang punya ilmu tinggi itu lebih rileks katanya, lebih santai. Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi, seorang pakar tafsir di Mesir, Al-Husaini dan min al-akhidin min Habib Al-Qadir bin Ahmad Segaf. Syekh Mutawalli Asy'arawi pernah di Mesir itu dulu dituduh, difitnah dengan fitnah yang luar biasa. Ada satu orang yang muhib sama beliau mengatakan, ya Syekh, antum kok diem aja nggak bela diri? Antum nih difitnah macam-macam, dikatain ini itu, antum kok diem aja? Beliau mengatakan, anda cukup konsentrasi, kuatin iman anda sama Allah, takwa sama Allah. Allah berfirman di Al-Quran, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah janji bakal belain orang-orang beriman. Gimana? Kalau kita mukmin rapi, Allah bakal turun tangan. Dan itu sudah dicontohkan di masa Rasulullah SAW. Mungkin kata ulama, kalau kita mau lihat masa Nabi Muhammad itu masa tak masa. Allah sumpah dengan umurnya Rasulullah, dan gak ada masa sebaik masanya Rasulullah, sehingga kita ngaca sama zaman Nabi Muhammad. Kalau ada apa-apaan kita ngaca sama zaman Nabi Muhammad. Di masa Rasulullah juga pernah terjadi, ketika terjadi di masa Rasulullah isu negatif yang kagak enak yang menerpa keluarga Nabi Muhammad. Isu yang bawa-bawa nama Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Ketika isu itu menerpa habis-habisan, viral segila-gilanya di kota Madinah. Semua orang ngomongin Sayyidah Aisyah yang kagak-kagak kalau bahasa kitanya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala yang belain. Turun surat An-Nur. Allah belain Sayyidah Aisyah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya kabar hoax yang kagak enak ini yang bawa adalah sekelompok orang dari kalian juga, bukan orang lain. Bangsa itu orang Islam yang munafikin kan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini kan kalau kita pikir-pikir, ini kira-kira negatif atau positif, buruk apa baik kira-kira? Mungkin secara manusiawi mindset kita yang standar, kita bilang ini pasti nggak bagus, ini nggak baik.
Tapi Allah bilang apa? La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian kira ini buruk buat kalian. Bal huwa khairul lakum. Ya Allah, kita ini manusia yang lemah. Ketika ada sesuatu kita mikir jelek, kata Allah, isu yang benar-benar bikin Nabi sampai kepikiran aja, umat muslim yang segitu ramenya, kata Allah, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian kira ini buruk, ini baik. Ada hikmah rahasia Allah yang kita kagak ngerti di balik itu semua. Walaupun pelakunya wajib walladzi tawalla kibrahu, tapi orang yang goreng-goreng isu itu, kata Nabi Muhammad SAW, lahu adzabun adzim. Nah, ini salah satu pentingnya ilmu supaya kita hidup di berbagai macam zaman, di keadaan apapun, semuanya dihadapi dengan santai-santai saja. Dan itu janji Nabi Muhammad, bahwa orang yang duduk di majelis ilmu mengkaji ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunin ketenangan kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ketenangan. Amin. Rabbil alamin wal afikum ala su'il adab wa takfir wa mudumtu illa iltimasan lil nadhar wa imtithal al-amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.